Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh,
kami mengejar hadir-Mu, ku pandang wajah-Mu, ku rasakan kebaikan-Mu, menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya, ku mau mengenal-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Oh, ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kebesaran-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja, Kau yang layak terima pujian kami. Ini sembahku, pujian bagi-Mu. Ini hidupku bagi nama-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi alat-Mu yang berkenan di mata-Mu. Oh, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali semua umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini
Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nah, mari saat ini kita belajar mengenai sesuatu yang mungkin saudara pernah dengar atau saudara belum pernah dengar. Hari ini kita akan belajar bebek melawan iceberg, duck versus iceberg. Iceberg itu adalah bongkahan es. Nah, maksudnya apa? Nah, begini saudara, di dunia ini ada sebuah istilah gangguan mental yang belum tergolong menjadi gangguan mental, tetapi sudah sangat amat banyak yang mengalaminya, sudah sangat amat banyak yang mengalami gangguan ini, dan ini sudah dinamakan sindrom. Dan namanya adalah duck syndrome atau sindrom, saudara boleh bilang bebek, atau sindrom angsa itu swan, bukan? Ya, bebek lah ya yang kita kenal, sindrom bebek. Mengapa sindrom bebek? Apa maksudnya sindrom bebek? Nah, kita akan belajar, kita akan lihat. Saudara, yang namanya sindrom bebek atau duck syndrome itu disebabkan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita dan apa yang menjadi beban hidup kita atau apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Nanti kita lihat apa yang firman Tuhan ingatkan. Namun kita ingin bahas terlebih dahulu mengenai duck syndrome. Contohnya, kalau saudara menyaksikan orang atau selebgram yang mampu meraih kesuksesan dan kelihatannya menikmati hidupnya, namun ternyata tidak ada yang menyangka bahwa di balik keberhasilannya ternyata ada tekanan hidup, ada segudang masalah, atau sebenarnya dia sangat amat tidak damai sejahtera, tapi di luar terlihat tenang, terlihat baik, terlihat baik-baik saja. Nah, pertama kali duck syndrome ini ditemukan atau diteliti, dikemukakan di Stanford University, salah satu universitas yang terbaik di dunia saat ini. Dan istilah ini itu sebenarnya analoginya dari bebek yang kalau berenang seolah-olah sangat tenang. Kalau saudara ternak bebek atau saudara pernah lihat bebek, bebek itu tenang di atas. Tapi kakinya itu mengayuh dan berjuang keras, bergerak supaya tubuhnya itu tetap berada di permukaan air. Nah, penyebabnya atau gejala dari duck syndrome ini sebelumnya disebabkan oleh apa? Manusia yang hidup mengalami banyak kepanikan, banyak tekanan untuk mencapai tuntutan-tuntutan, misalnya pengen nilai bagus, tidak salah, ya. Pengen lulus cepat, tidak salah. Pengen hidup mapan, tidak salah. Atau lebih berat lagi, memenuhi ekspektasi orang lain, which is itu sangat amat tidak mungkin, very impossible. Atau memenuhi ekspektasi orang di sekitar dia, juga sangat mustahil, ya. Tapi ini terjadi. Sehingga duck syndrome atau sindrom bebek ini mulai diteliti mewabah di mana-mana, apalagi sejak adanya sosial media. Ya, contohnya yang saya pernah lihat sendiri, tapi ini dalam sebuah film. Digambarkan ada seorang selebritis yang badannya bagus, luar biasa, tetapi dia harus dapat uang untuk hidup. Dia bekerja dengan cara membintangi sebuah iklan makanan yang dikategorikan sebagai junk food. Ya, makanan yang junk food. Dan dia harus berpose di sosial media seolah-olah dia menikmati makanan itu, dia gigit dan bilang, wah sangat nikmat sekali. Tapi setelah cut, makanan itu dilepeh, dibuang, dikeluarkan. Dan dia tidak minum soda di situ. Dan dia cuma makan seledri dan minum air putih khusus
untuk supaya menjaga tubuhnya baik. Nah, ini saya beri contoh yang baik ya, supaya tidak ekstrim. Jadi kadang-kadang yang kita lihat di TV, yang dilihat di iklan, itu belum tentu faktanya demikian. Kalau saudara juga pernah melihat iklan minuman atau iklan makanan, ya semuanya kelihatan indah, burger atau apa kelihatan indah. Semuanya tidak menggunakan bahan asli, semuanya menggunakan bahan yang diolah supaya kelihatan menggiurkan. Supaya kelihatan wow, very juicy, daging burgernya dan sebagainya. Tapi manusia bisa terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga manusia juga menuntut dirinya untuk perkara yang sebetulnya tidak perlu dikejar. Ya, beberapa faktor yang bisa membuat seseorang beresiko mengalami Down syndrome adalah tuntutan akademis. Harus nomor 1. Berapa banyak kita lihat kesaksian, bukan cuma di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu di Korea sebelum pandemi marak. Tuntutan ini membuat seseorang bisa lompat dari jembatan, mengakhiri nyawanya karena merasa hidupnya gagal. Dan berapa banyak juga, kalau anak-anak muda tahu, artis K-pop yang mengakhiri hidupnya bukan karena hal yang sakit parah, tetapi karena tuntutan kehidupan, merasa adanya peer pressure, tekanan dari sesama, tekanan dari rekan-rekan kerja. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus mengerti. Jangan sampai apa yang dialami oleh orang-orang yang terkemuka itu, kita juga alami hanya karena kita mengidolakan mereka. Ya, atau ini khususnya anak muda. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama karena kita harus tahu apa kebenarannya. Tanda dan gejalanya itu biasanya diawali dengan rasa cemas. Ya, depresi. Tetapi memaksakan dirinya untuk tetap baik-baik saja. Di luar kelihatan baik-baik saja. Kadang-kadang susah tidur, pusing, susah konsentrasi. Tanda berikutnya yang sangat amat jelas adalah suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, di mana tidak akan pernah sama karena kita semua diciptakan unik oleh Tuhan, punya kelebihan masing-masing dan juga punya kekurangan masing-masing yang harus kita akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan menyempurnakan kekurangan kita. Dan juga Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kelemahan dan kekurangan kita. Orang-orang yang mengalami Down syndrome ini juga memiliki tendensi menganggap bahwa mereka itu sedang diuji oleh orang lain, sedang diamati. Sehingga harus menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin. Saudara jangan khawatir, saya tidak sedang menghakimi saudara. Saya meneliti ini karena saya ternyata juga kalau direnung-renungkan ada memiliki kecenderungan ini. Karena semua manusia punya. Karena semua manusia tidak ada yang mau direndahkan. Semua manusia mau kelihatan baik-baik saja. Semua manusia mau kelihatan fine, baik-baik saja. Tidak ada yang mau kelihatan sakit, tidak ada yang mau kelihatan lelah, lemah. Semua mau kelihatan baik. Itulah para wanita gunanya make up kan ya, supaya kelihatan cerah walaupun sedang tidak cerah. Hal ini sedang merajalela di dunia. Dan ini bisa menunjukkan atau mengacu kepada hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena kita merasa tidak perlu Tuhan, kita bisa tutup-tutupi saja sekuat kita. Padahal di momen-momen di mana kita down, di mana kita lelah, di mana kita sedang capek, tidak bisa apa-apa, kita tahu bahwa kita perlu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita perlu untuk bersekutu. Kita perlu untuk charge ulang di hadirat Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan melegakan kita. Dan uniknya kasus ini terjadinya terutama pada orang-orang yang usianya dewasa muda. Ya. Ini bukan saya yang ngomong, ini penelitian dari Stanford University.
terjadi pada usia dewasa muda, remaja ke atas. Ya, sebelum benar-benar dewasa matang, usia dewasa muda, semua mengalami ini. Mayoritas terjadinya pada usia mereka. Karena apa? Yaitu tadi, ayolah kalau bisa menyenangkan manusia, ayolah kalau bisa terlihat baik, ayolah kalau bisa terlihat begini. Dan saya tidak bisa menyalahkan karena ini bukan sebuah hal yang perlu dihakimi. Kecenderungan dari orang-orang seperti ini adalah paling tidak di hidupnya pernah mengalami peristiwa yang traumatik. Mungkin dilecehkan secara verbal atau verbal bullying, atau mungkin juga God forbid pelecehan secara seksual, ya, fisik, kekerasan, sehingga dia harus tampil baik. Dia harus selalu merasa aku bisa, aku pulih, aku bisa. Supaya orang lain kalau lihat itu disenangkan. Nah, coba kita lihat kebenaran firman Tuhannya bagaimana. Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan Duck Syndrome. Di atas kelihatan tenang, baik, tapi di bawahnya kalau bahasa Jawanya itu ketayalan. Wah, harus begini, harus begini. Harus begini, sampai kita lelah, sampai kita tidak berdaya, sampai kita ini mentalnya lelah. Karena dikejar oleh tuntutan-tuntutan yang bahkan kadang-kadang tidak realistis. Hanya karena pengen mengejar sesuatu yang kita pernah lihat dipromosikan atau ditampilkan oleh selebriti atau siapapun. Maka kita mengejar sesuatu yang tidak realistis. Tapi berbeda dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, bagiannya hanya berdoa, bersyukur, dan percaya. Tuhan juga akan memberikan hal yang tidak realistis. Tetapi Tuhan pandang itu cukup dan terbaik untuk kita. Dan Tuhan kalau memberi selalu di atas ekspektasi manusia. Tidak kita duga. Mungkin seringkali kita menduga yang terbaik bagi kita adalah apa yang dunia katakan terbaik. Tapi kita perlu tahu bahwa dunia bukanlah yang membentuk hidup kita. Tapi firman Allah yang menuntun kehidupan kita. Jadi mari kalau saat ini kita merasa, aduh kok hidupku seperti bebek ya, Duck Syndrome. Ya, nanti kalau ada gambarnya saya tampilkan, Duck Syndrome. Kok hidupku seperti ini ya? Nah, mari kita pelajari bahwa kita tidak hidup untuk memuaskan semua orang. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia. It's okay kalau ada orang yang tidak suka dengan kita. Bagus, berarti kita punya prinsip. Tapi bukan berarti kita hidup membenci semua orang ya. Sehingga kita ditolak oleh semua orang, enggak. Tapi kita memang hidup harus benar-benar pilih dengan baik. Menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Pleasing God or people pleaser. Menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan atau orang yang suka menyenangkan manusia. Ya, karena kadang-kadang kita mungkin tidak sadar kalau kata pepatah di Jawa, inggah inggih nanging ora kepanggih. Iya. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itu people pleaser. Dan satu lagi yang ingin saya bagikan, gambarnya akan ditampilkan oleh multimedia. Saya ingin berbagi tentang kalau di dunia ilmu pengetahuan ini dinamakan sebagai iceberg, ya, atau bongkahan batu es yang besar sekali. Nah, iceberg ini saudara, mirip seperti duck tadi, seperti bebek. Tapi tidak sama. Kalau tadi bebek kelihatan di atas tenang,
Tapi di bawahnya itu, wah ribut, gak karuan, lelah dan sebagainya. Kalau iceberg, ini bahkan sering digunakan untuk menggambarkan kisah sukses kehidupan seseorang. Nah kalau tadi kisah sukses yang instan, yang bisa disalah terjemahkan oleh manusia, kalau ini kisah sukses yang tidak orang lain lihat. Atau kita bisa gambarkan kehidupan pribadi kita, kehidupan rohani kita yang orang lain tidak perlu tahu. Tidak perlu diceritakan ke orang sehingga orang bangga. Ya, saya pernah, ini bercanda konteksnya, saya pernah dalam sebuah ibadah ya, acara pemain musiknya belum datang dan kebetulan ada bintang tamu yang mengisi ya, dan kemudian saya tidak akan sebutkan ya, ada pelayanan ibadah dan kemudian karena pemain musiknya belum datang, saya gantikan sebentar. Dan karena memang saya bukan pemain musiknya, jadi saya tidak mendengarkan materi lagu yang dibawakan. Dan kemudian setelah itu kami bermain musik satu tim ya, dan dia yang menyanyi mengajarkan gini, beatnya begini, half, yang ini full, ya separuh, yang ini full. Dan saya coba ikuti, ya memang tidak sempurna sebab saya tidak mendengarkan lagunya. Dan kemudian setelah selesai setelah selesai latihan untuk ibadah acara khusus, kemudian si bintang tamu ini bilang, wah ini pemain pianonya seperti Jet Li. Wah. Dan kemudian wah ini pemain drumnya besar, ini cocok seperti Sammo Hung. Wah saya ketawa dalam hati, oh iya. Enak Sammo Hung terkenal. Dan kemudian ya kami ngobrol-ngobrol, kemudian akhirnya diberitahu bahwa ya ini pendetanya gereja di sini. Oh iya Pak Pendeta. Saya tidak pernah memperkenalkan diri dan datang. Saya pendetanya, saya ngedrum. Tidak perlu. Orang lain juga tidak perlu diberitahu. Tapi akhirnya diberitahu oleh orang lain, bukan saya yang memperkenalkan diri. Nah, apa inti dari yang saya bagikan? Kita tidak perlu berusaha untuk membuat diri kita menonjol di hadapan orang lain. Karena apa? Bukan urusan orang lain. Kita tidak perlu. Malahan kadang-kadang saya ini suka kalau pergi ke dokter, pergi kemana, berdandan ala anak muda. Sehingga dokternya bahkan susternya itu bilang, ayo noleh kanan, ayo noleh kiri. Padahal juga bukan anak muda lagi, ya sudah makan bangku kuliah, sudah punya anak, sudah menikah, jadi bukan anak kecil. Tapi tidak apa-apa, saya senang. Karena apa? Saya merasa muda terus, walaupun sudah hampir 33 tahun. Iceberg, bongkahan es yang besar, di mana-mana kalau saudara teliti, yang kelihatan di atas itu paling tidak hanya 1/10 dari ukuran bongkahan es yang sesungguhnya. Multimedia bisa bantu tampilkan gambarnya sekarang. Saudara lihat, ini namanya the iceberg illusion. Yang orang lain lihat, saudara lihat, hanya sekecil itu. Tapi yang orang lain tidak lihat, itu persisten saudara. Kerja keras saudara. Kegagalan yang saudara pernah alami namun saudara bangkit. Pengorbanan yang saudara alami. Sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu saudara lakukan sehari-hari. Kerja keras yang saudara lakukan. Dedikasi yang saudara berikan. Kekecewaan yang saudara lewati. Ya, ini yang sering dunia tidak lihat. Tapi kita perlu tahu bahwa ini yang harus kita lakukan. Bukan seperti bebek tadi, justru atasnya kelihatan tenang, bawahnya seperti itu. Tapi iceberg, di atas kelihatan kecil, wah kecil sekali. Tapi ternyata di bawahnya, wah banyak sekali yang sudah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita doakan. Sebuah pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan, menahan diri, begini dan begitu. Banyak. Dan apa yang firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat 2. Coba kita lihat. Saya yakin saudara sudah hafal ya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang ke-2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iceberg yang kelihatan kecil di atas. Iceberg itu bisa menenggelamkan Titanic, kapal terbesar pada saat itu, abad yang ke-19. Bisa menenggelamkan, karena apa? Ternyata bawahnya besar sekali. Tapi, kalau bebek, di atas kelihatan tenang, bawahnya tidak tenang. Hanya terlihat tenang, bukan benar-benar tenang. Tetapi kalau iceberg benar-benar tenang, karena di bawahnya itu dalam, kokoh, kuat. Bukan cuma kelihatan kokoh di atas, tetapi di bawah, di baliknya, justru tenang. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin saat ini kita tidak dianggap, tidak apa-apa. Kita tidak perlu hidup menurut pengakuan manusia. Tapi di bawahnya, kita isi dengan pengucapan syukur. Kita isi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti suatu ketika ada yang menghantam si iblis, kita tidak goyang karena kita kuat. Tapi kalau bebek, coba saudara lihat, kelihatan tenang. Tapi coba saudara dekati, bebek itu akan lari. Karena apa? Ya memang di bawah cuma kaki yang bergerak. Bukan sebuah hal yang sangat powerful, enggak. Hati-hati dengan gangguan-gangguan mental, gangguan psikis yang sedang menggerogoti saudara, dikejar tuntutan oleh teman-teman. Kalau temanku handphonenya ini, handphoneku harus ini. Kalau temanku punya tas ini, aku harus ini. Tapi di sini tidak ada, karena di sini semuanya mau punya pembaharuan budi, metanoia. Bukan lagi sama seperti dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budi dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, terus mengucap syukur dan juga percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan Tuhan sudah mengakui, meng-approve kehidupan saudara jauh sebelum orang-orang memberikan approval atas kehidupan saudara. Jangan mengejar perkenanan manusia, tapi kejar perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengawali hari kami dengan pengucapan syukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya penyertaan-Mu baru, kesehatan tubuh kami dipulihkan. Berkat-Mu selalu baru, rahmat-Mu selalu baru. Dalam nama Yesus kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Kami percaya Tuhan, hari demi hari kebaikan-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.